Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari Kampung 2, mata kuliah fotografi kehumasan, yang mana di sini kami akan membahas tentang yang pertama itu adalah eksplorasi depth of field, yang kedua adalah sensor dan pixel, yang ketiga ada eksplorasi fotografi collecting, yang keempat ada lighting, position, dan filter, yang kelima ada eksplorasi komposisi gambar dalam fotografi, dan terakhir adalah pentingnya teknik fotografi oleh humas. Nah, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang depth of field. Apa sih itu depth of field? Nah, depth of field adalah ruang ketajaman. Yang mana depth of field atau ruang ketajaman adalah ruang atau bagian yang tajam atau fokus yang ada di dalam foto atau video. Nah, depth of field ini merupakan salah satu prinsip dasar fotografi yang berhubungan dengan fokus. Yang mana pengaturan fokus ini dalam kegiatan fotografi sangatlah menentukan apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah foto. Nah teman-teman, ada 3 faktor penentu depth of field. Yang pertama adalah aperture lensa, yang kedua ada panjang fokus lensa, yang ketiga ada jarak kamera dari objek. Nah mari kita bedah satu-satu. Nah yang pertama itu adalah aperture lensa. Semakin kecil aperturnya, semakin luas pula depth of field, sehingga semakin banyak bagian yang terlihat tajam. Jadi, jika teman-teman ingin menghasilkan foto yang dengan banyak bagian tajam, maka aturlah aperturnya sekecil mungkin. Nah, selain itu, sebaiknya teman-teman menggunakan tripod ketika mengambil foto. Nah, apertur yang kecil membuat kamera membutuhkan kecepatan shutter yang lebih lama, sehingga foto yang dihasilkan akan berisiko blur karena kamera bergoyang. Nah, yang kedua itu adalah panjang fokus lensa. Yang mana, kalau teman-teman ingin mendapatkan foto dengan depth of field yang luas, teman-teman bisa menggunakan lensa wide angle untuk menjaga agar seluruh bagian objek dapat tetap fokus. Nah, semakin lebar sudut view-nya, semakin besar pula depth of field-nya. Nah, sebaliknya, apabila teman-teman menggunakan lensa tele, maka depth of field-nya akan lebih terbatas. Nah, yang ketiga itu adalah jarak kamera dari objek. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, semakin lebar sudut view-nya, maka semakin besar pula depth of field-nya. Artinya, semakin dekat jarak kamera dengan objek, semakin terbatas pula depth of field-nya. Bahkan, jika teman-teman mengambil foto secara close up, depth of field-nya akan sangat menyempit hingga beberapa mililiter di depan dan di belakang objek. Nah baik, masuk ke slide selanjutnya. Itu tentang teknik depth of field. Dikenal beberapa macam. Yang pertama itu adalah depth of field sempit atau ruang tajam sempit. Yang kedua ada depth of field luas atau ruang tajam luas. Yang ketiga ada selective focus. Nah mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah depth of field sempit, yang mana pada penggunaan teknik depth of field sempit ini berarti hanya ada bagian objek yang tertentu saja yang tajam, sementara sisanya akan blur atau tidak fokus, seperti gambar yang ada di samping. Nah, di sini kami menampilkan foto sepeda motor, yang mana fokusnya ini di sepeda motornya saja, sedangkan di background di belakang itu sisanya dibuat blur atau tidak fokus. Nah, yang kedua itu ada depth of field luas, yang mana pada penggunaan teknik depth of field luas ini menampilkan sebagian besar objek foto dari objek yang terdekat sampai objek yang terjauh dari kamera, sehingga akan terlihat tajam atau fokus seperti gambar yang ada di samping, yang mana objek yang jauh dan objek yang terdekat dari kamera terlihat fokus. Nah, itu yang ketiga itu adalah selective focus, yang mana dalam teknik ini objek yang dipilih itu adalah pada area tengah objek. Nah, pada teknik selective focus ini akan menarik perhatian pemirsa dengan fokus yang subjek utamanya serta mengaburkan atau memblurkan latar depan dan latar belakangnya. Masuk selanjutnya materi tentang sensor dan pixel. Jadi, sensor adalah sebuah komponen untuk menangkap cahaya yang diproses menjadi sebuah data yang bentuk digital. Jadi, dengan adanya sensor membantu digital cahaya yang dimasuk ke kamera. Ukuran sensor yang kamera mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Pixel merupakan singkatan dari picture element, yang artinya adalah sebuah titik terkecil yang membentuk suatu gambar. Kalau kita zoom gambar hingga saat dekat, maka kita melihat kumpulan kotak-kotak kecil yang memiliki warna. Kotak kecil inilah yang disebut sebagai pixel. Setiap gambar digital berbentuk dari kumpulan pixel, dan semakin banyak pixel yang pada suatu gambar, maka kualitasnya semakin tinggi. Selanjutnya, photographical lighting. Fotografi adalah
seni atau proses menghasilkan gambar dengan aksi energi radiasi dan terutama cahaya pada permukaan sensitif, seperti film atau sensor optik. Dalam hal fotografi, jenis pencahayaan yang digunakan adalah elemen terpenting dalam posisi gambar apapun. Cahaya dalam fotografi mengacu pada bagaimana sumber cahaya alami atau buatan, bagaimana posisi sumber cahaya berhubung dengan subjek. Selanjutnya adalah lighting, position, dan filter. Pencahayaan adalah faktor kunci dalam menciptakan gambar yang sukses. Pencahayaan tidak hanya menentukan kecerahan dan kegelapan, tetapi juga nada, suasana hati, dan suasana. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol dan memanipulasi cahaya dengan benar untuk mendapatkan tekstur, semangat warna, dan luminositas terbaik pada subjek Anda. Dengan mendistribusikan bayangan dan sorotan secara akurat, Anda dapat membuat foto bergaya profesional. Selanjutnya, jenis lampu dalam fotografi. Yang pertama ada cahaya alami, lampu depan atau lampu datar, lampu latar, cahaya lembut, cahaya kasar, cahaya pelek, pencahayaan lingkaran, pencahayaan luas, pencahayaan pendek, pencahayaan kupu-kupu, pencahayaan terpisah, dan yang terakhir pencahayaan rambar. Baiklah, selanjutnya adanya komposisi gambar dalam fotografi. Komposisi fotografi adalah penataan elemen-elemen yang terdapat di dalam gambar seperti bentuk, garis, hingga warna. Komposisi fotografi menjadi fondasi yang cukup penting dalam dunia fotografi karena bisa membantu mengubah hasil jepretan menjadi karya seni yang cukup menarik dan bernilai. Selanjutnya adanya pentingnya penguasaan teknik fotografi bagi humas. Fotografi memiliki arti penting dalam dunia kehumasan atau public relation atau PR. Fotografi merupakan salah satu aspek krusial dalam kegiatan PR. Mengingat setiap informasi PR perlu didukung oleh ilustrasi berupa gambar atau foto-foto yang baik. Dan selanjutnya bagi seseorang humas sangat penting untuk memahami dan mempelajari teknik dan skill fotografi. Karena apa? Terutama untuk humas yang bertugas melakukan pendokumentasian, setidaknya harus memahami pengertian dasar seperti setting kamera dan komposisi foto. Memahami konsep dasar fotografi dengan baik tentunya akan menghasilkan karya foto yang baik pula. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, maafilah. Bila hitam kali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.